Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bariko Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas keempat praktikum sistem embedded. Di sini ada ulasan dari seluruh materi 1 sampai ke 4 praktikum sistem embedded. Jadi presentasi ini tuh merangkum pekerjaan praktikum sebelum-sebelumnya untuk laboratorium sistem tertanam. Nah, materi ini disusun untuk memperkuat dasar teoritis sekaligus menampilkan hasil implementasi pada microcontroller STM32 dan ESP32. Untuk fokus utamanya yaitu pemahaman konsep inti seperti GPIO, timer, ADC, DAC, ataupun PWM, lalu I2C, SPI, RTOS, serta konfigurasi pull up dan pull down. Nah, platform praktikum kali ini itu STM32 dan juga SP32. Sebagai contoh sistem tertanam yang umum digunakan di industri dan riset. Lalu untuk alat pengembangannya itu VS Code dan GitHub AI untuk pendukung penulisan kode, dokumentasi, dan alur kerja kolaboratif. Tujuan pembelajarannya yaitu menghubungkan teori rangkaian digital dengan implementasi perangkat lunak dan pengujian langsung pada perangkat keras. Lalu target audiensnya yaitu mahasiswa sarjana teknik elektro atau komputer serta dosen pengampu mata kuliah agar hasil praktikum mudah dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Selain ringkasan hasil tersebut, Kartini juga menyiapkan konteks untuk pembahasan lanjutan seperti alur konfigurasi perangkat, pembacaan sinyal analog, komunikasi antar modul, dan strategi debugging saat pengujian sistem. Lalu ini ada pengaturan lab dan alatnya. Nah, untuk lingkungan pengembangannya itu ini ada VS Code dengan ekstensi platform I/O ataupun Arduino yang dipakai untuk menulis, membangun, dan mengunggah firmware secara efisien. Lalu GitHub membantu kontrol versi kolaborasi dan dokumentasi perubahan kode. Sementara GitHub AI mempercepat pembuatan fungsi dasar, penyusunan boilerplate, dan debugging awal. Lalu sini menulis kode di editor yang ringan namun lengkap dengan terminal, linting, dan integrasi ekstensi. Mengelola proyek firmware dalam struktur folder yang rapi agar mudah dipindahkan antar board. Lalu mengompilasi dan upload langsung ke board tanpa perlu berpindah aplikasi. Contoh penggunaannya membuat sketch sensor, membaca serial monitor, lalu mengirim hasil ke GitHub untuk revisi. Untuk platform STM32, itu papan STM32 Nucleo atau Discovery digunakan untuk demonstrasi konsep inti sistem tertanam seperti GPIO, timers, ADC, DAC, PWM, I2C, SPI, dan interrupt. KeepMX membantu pemetaan pin, konfigurasi peripheral, serta pembangkitan kode awal agar pengaturan hardware lebih cepat dan minim kesalahan. Untuk GPIO LED, tombol dan pembacaan sinyal digital sederhana. Timers untuk delay presisi, PWM, dan pengukuran waktu. ADC untuk membaca sensor analog seperti potensiometer atau sensor cahaya. Lalu I2C dan SPI untuk komunikasi dengan sensor, display, atau modul eksternal. Lalu interrupt untuk respon cepat terhadap event tombol, input sensor, atau sinyal eksternal. Lalu untuk platform SP32 itu dipilih untuk contoh yang memanfaatkan konektivitas wireless dan multitasking RTOS dengan toolchain Arduino SP32 atau SPIDF di VS Code. Mahasiswa dapat mencoba skenario yang lebih dekat ke aplikasi nyata seperti monitoring sensor berbasis Wi-Fi, pengiriman data ke server, atau kontrol perangkat jarak jauh. Lalu platform SP32 ini diantaranya cocok untuk eksperimen Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi IoT. Lalu RTOS digunakan untuk membagi tugas menjadi beberapa proses yang berjalan bersamaan. Lalu serial monitor membantu observasi, output, debugging, dan verifikasi logika program. Contoh latihannya yaitu membaca sensor lalu mengirim data ke dashboard atau menyalakan aktuator melalui jaringan. Lalu di sini ada dasar-dasar GPIO.
General Purpose Input atau Output, disingkat GPIO, adalah antarmuka digital paling dasar untuk membaca dan mengendalikan sinyal pada microcontroller. Nah, GPIO ini dapat dikonfigurasi sebagai input atau output dengan perilaku baca atau tulis yang sederhana tetapi sangat penting untuk banyak aplikasi embedded. Input dipakai untuk membaca status logika 0 atau 1 dari tombol, saklar, limit, switch, encoder sederhana atau sensor digital. Lalu output dipakai untuk menggerakkan LED indikator, relay, buzzer, transistor, driver, atau memberi sinyal kendali ke modul lain. Pada praktiknya kita juga membahas mode pin, kecepatan, switching, tipe output push, pull, dan open drain, pull up atau pull down internal, serta strategi dibonceng agar pembacaan saklar mekanis lebih stabil dan tidak menghasilkan pulsa palsu. Lalu untuk input digitalnya sini membaca status logika dari tombol sensor dan saklar dengan pull up atau pull down yang tepat. Lalu output digitalnya mengendalikan LED, relay, buzzer, dan rangkaian driver eksternal secara aman. Untuk konfigurasi pinnya, memilih mode input atau output, alternatif fungsi, kecepatan, dan karakteristik PLN. Karakteristik pin, Untuk diboncengnya itu menyaring bonceng pada tombol mekanis dengan delay singkat atau metode berbasis timer. Contoh penggunaannya tombol user, LED status, pembacaan limit switch, dan kendali modul eksternal. Untuk STM32 itu konfigurasi GPIO biasanya dilakukan melalui HAL atau LL dengan bantuan KeepMX atau langsung pada level register. Kita membahas pemilihan mode input, output, alternatif function, serta pengaturan pull up atau pull down speed, dan output type untuk kebutuhan yang berbeda. ESP32 Pada ESP32, itu GPIO dikaitkan dengan GPIO matrix dan beberapa pin memiliki fungsi khusus seperti RTC GPIO, input only pin, atau pin bootstrap saat boot. Implementasi dapat dilakukan melalui ESP, IDF, atau Arduino, termasuk perhatian pada kompatibilitas pin saat menggunakan Wi-Fi, ADC, dan peripheral lain. Lalu sini ada timer, PWM, dan DAC. Timer menyediakan basis waktu yang presisi dan menjadi fondasi untuk penjadwalan event, pengukuran interval, dan sinkronisasi peripheral. Kami membahas mode pencacahan timer dasar, naik turun auto-relate, dan cara memilih prescaler atau period agar resolusi sesuai kebutuhan. Pembangkit PWM atau duty cycle dan frekuensi, lalu untuk kontrol motor, peredupan LED, servo, dan switching daya. Output DAC STM32 untuk sintetis gelombang analog. SP32 dapat meniru analog dengan PWM frekuensi tinggi. Filter low pass praktikum mencakup menghasilkan PWM dengan frekuensi variabel, mengukur duty cycle pada osiloskop, membandingkan jitter dan stabilitas sinyal, serta menghasilkan pendekatan gelombang sinus sederhana melalui DAC ataupun PWM. Lalu untuk mode timer 1 pulse, interrupt periodik, capture atau compare, input capture, dan sinkronisasi antar timer. Untuk PWM, modulasi duty, frekuensi, polaritas output, komplementari, output, datetime, dan aplikasi pada motor driver atau LED dimming. Untuk DAC, tegangan analog murni STM32, waveform sederhana, referensi tegangan stabil, dan PWM terfilter untuk SP32. Lalu untuk ADC, sampling dunia nyatanya yaitu ADC mengonversi sinyal analog menjadi sinyal nilai digital yang bisa dibaca microcontroller. Di praktikum ini kami membahas alur sampling dari sensor hingga data digital siap diproses, termasuk bagaimana kualitas pengukuran dipengaruhi oleh konfigurasi, hardware, dan parameter software. Untuk topik praktikum utama mencakup konfigurasi channel input, waktu sampling, dan resolusi ADC umumnya 12 ataupun 10 dan juga 8 bit sesuai kebutuhan sinyal yang ingin dipakai. Lalu untuk tegangan referensi atau VREF dan dampaknya terhadap rentang ukur, akurasi, serta stabilitas pembacaan, single conversion versus continuous conversion, termasuk kapan memilih mode periodik atau streaming data, penggunaan DMA untuk sampling berkecepatan tinggi agar CPU tetap ringan saat data mengalir terus-menerus, teknik oversampling dan kalibrasi untuk mengurangi noise, memperhalus hasil, dan meningkatkan resolusi efektif. Contoh pengukuran tegangan sensor yaitu potensiometer atau output rangkaian analog sederhana sebagai latihan.
Selain itu, kami juga menyoroti cara membaca hasil ADC dengan benar, menghindari error umum seperti input floating, sumber sinyal berimpedansi tinggi, dan noise dari supply. Dengan pendekatan ini, peserta dapat memahami bukan hanya cara membaca nilai ADC, tetapi juga cara menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Nah, praktik terbaiknya itu gunakan grounding yang tepat, kapasitor decoupling, dan VRF yang stabil untuk hasil ADC yang akurat. Tambahkan juga filter RC bila sinyal sensor mudah berisik, serta pastikan impedansi sumber sesuai dengan waktu sampling yang dipilih. Untuk STM32 DMA itu offload pembacaan ADC ke DMA untuk menangkap aliran data kontinu dengan beban CPU rendah. Teknik ini ideal untuk login sensor, monitoring real-time, dan pengambilan sampel multi-channel tanpa mengganggu tugas utama program. Contoh aplikasinya yaitu mengukur tegangan baterai, membaca suhu sensor atau tekanan, memantau joystick analog, dan merekam sinyal audio secara sederhana untuk analisis dasar. Lalu kita masuk ke antarmuka I2C dan SPI. Jadi kami membandingkan dua protokol serial peripheral untuk komunikasi perangkat jarak pendek, I2C untuk koneksi sederhana dengan sedikit jalur, dan SPI untuk transfer data yang lebih cepat dan deterministik. Keduanya umum dipakai pada microcontroller untuk sensor, memori, display, dan modul eksternal. I2C bus 2 kawat multimaster SDA atau SCL memakai alamat perangkat, mendukung clock stretching, dan sangat efisien untuk banyak sensor berdaya rendah. Nah, SPI ini bus sinkron full duplex, ada MOSI, MISO, SCLK, dan CS, menawarkan throughput lebih tinggi, timing yang lebih sederhana, dan cocok untuk perangkat bandwidth tinggi seperti ADC eksternal, flash, dan display. Lalu sini I2C unggul saat ingin menghemat pin dan menghubungkan banyak perangkat pada satu bus. Lalu untuk SPI unggul saat dibutuhkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kontrol transaksi yang lebih tegas. Perbedaan utama lain, I2C berbasis alamat, sedangkan SPI biasanya berbasis chip select per perangkat. Dalam praktikum, mahasiswa menulis driver untuk IMU via I2C serta ADC eksternal atau memori flash via SPI. Topik penting yang dibahas mencakup arbitrasi bus, yaitu timeout, deteksi error, dan cara menangani perangkat yang tidak merespons. Contoh penerapan nyatanya yaitu pembacaan suhu, akselerometer, EEPROM, sensor tekanan, serta streaming data ke display atau logger. Lalu untuk contoh I2C, di sini membaca suhu dan akselerometer melalui jalur SDA atau SCL bersama alat unik tiap perangkat. Ideal untuk sensor dengan trafik data ringan, konfigurasi sederhana, dan banyak node pada satu bus. Contoh SPI-nya yaitu transfer data berkecepatan tinggi ke ADC eksternal dan penyimpanan flash menggunakan jalur chip select, cocok untuk pembacaan sampel cepat, akses memori berulang, dan aplikasi yang sensitif terhadap timing. Lalu kita masuk ke pull up dan pull down, internal dan eksternal. Jadi input tidak boleh floating. Kami membahas internal pull up atau pull down, praktis hemat daya tetapi nilai resistor tetap dan lebih lemah. Resistor eksternal memungkinkan kekuatan yang lebih presisi, definisi tepi yang lebih cepat, dan imunitas terhadap noise. Dengan STM32 dan SP32 kami mengimplementasikan konfigurasi internal dan eksternal, lalu membandingkan noise, konsumsi daya, dan perilaku dengan interrupt serta bounce pada saklar. Kapan menggunakan eksternal yaitu kabel panjang, lingkungan bising, ambang batas presisi, kebutuhan pull up yang lebih kuat. Kapan internal sudah cukup, wiring pendek, prototyping berbiaya rendah, kebutuhan arus rendah. Lalu ini contoh gambar rangkaian untuk pull up dan juga pull down. Bedanya yaitu resistor untuk pull up itu di atas, dan pull down itu resistornya di bawah, lebih dekat ke ground dibanding ke VCC. Nah, untuk pull up ini dia untuk tombol switch-nya itu lebih dekat di ground dibanding ke VCC. Lalu konsep RTSS yang diterapkan. Jadi ini gambar untuk free RTSS text test dari ready, lalu ke running, blocked, suspend, dan balik lagi ke running, dan ujung-ujungnya harus balik ke titik awal yaitu ready. Jadi kita mengenalin real-time operating system untuk mengelola konkurensi yang memastikan respons yang deterministik pada sistem embedded. Fokus utamanya yang dibahas yaitu text atau threads untuk memisahkan tanggung jawab, misalnya pembacaan sensor, komunikasi, dan kontrol. Lalu priorities dan preemption agar teks kritikal mendapat akses CPU lebih cepat saat ada deadline ketat.
Lalu context switching untuk berpindah antara teks secara efisien sesuai prioritas dan kondisi ready atau suspended. Mutexes dan semaphores untuk melindungi search result seperti URT, I2C, buffer atau data global. Timers, tick rates, dan text notification untuk scheduling periodic dan intertext signaling yang ringan. Dalam latihan praktis, kami menerapkan periodic sensor sampling text, communication text atau URT, dan control loop. Contoh ini menunjukkan bagaimana RTOS membantu menjaga keteraturan eksekusi, mengurangi blocking yang nggak perlu, dan memudahkan desain sistem yang lebih modular. Sini contohnya itu sensor sampling periodik cocok untuk pengambilan data berkala, misalnya setiap 10 milisecond atau 100 milisecond. Communication text menangani pengiriman data tanpa mengganggu loop kontrol utama, lalu kontrol loop tetap stabil ketika berjalan pada prioritas yang sesuai dengan kebutuhan real time. Juga priority inversion dapat muncul ketika teks prioritas tinggi menunggu resource yang sedang dipakai teks prioritas rendah. Priority inversion menggunakan sebagai mitigasi agar teks pemegang mutex sementara mendapat prioritas lebih tinggi. Di sini ada teks sensor, mutex, teks komunikasi QI, lalu teks pemrosesan, dan teks control timer. Untuk teks pemrosesan itu semaphore. Diagram ini kayak merangkum interaksi teks yang primitif RTOS yang digunakan untuk menyinkronkannya, sekaligus membantu menjelaskan alur prioritas dan pembagian resource di sistem embedded. Lalu kita masuk ke interrupt, UART, dan komunikasi serial. Untuk interrupt memungkinkan MCU merespons peristiwa secara langsung dengan latensi rendah sehingga cocok untuk input yang tidak bisa menunggu polling. Praktikum lab mencakup yaitu external interrupt, GPIO XT untuk mendeteksi edge tracing dan falling dari tombol, sensor atau sinyal eksternal lain. Untuk konfigurasi NVIC pada STM32 agar prioritas interrupt terkelola dengan baik, termasuk pemilihan preemption, priority, dan subpriority. Praktik terbaik ISR singkat yaitu deterministik dan hanya menjalankan pekerjaan penting seperti membaca status register atau memberi sinyal ke teks. Lalu link serial UART untuk komunikasi dua arah dengan pengaturan baud rate, parity, stop bit, dan framing yang sesuai dengan perangkat lawan. Lalu penggunaan interrupt atau DMA pada penerimaan UART untuk mengurangi beban CPU dan mencegah data hilang saat trafik serial tinggi. Untuk latihan gabungannya itu tombol eksternal memicu ISR mengirim status singkat ke host melalui UART, sementara konversi ADC tetap berjalan paralel via DMA. Contoh penerapan logging data sensor ke serial monitor, debug pesan status, dan pengiriman paket telemetri sederhana ke PC. Deteksi yaitu interrupt GPIO mendeteksi edge secara cepat dan akurat pada tombol, sensor, atau sinyal eksternal. Lalu untuk penanganannya, ISR menjalankan pekerjaan minimal seperti clear flag, baca status awal, lalu memberi sinyal ke teks QI atau flag. Lalu untuk laporkan teks, memformat data, menambahkan timestamp atau status, lalu mengirimkan melalui UART, idealnya dengan bantuan DMA agar efisien. Untuk ringkasannya yaitu hasil dan langkah selanjutnya. Hal utama yang telah divalidasi selama praktikum pertama sampai keempat itu yaitu GPO, timer, ADC, DAC atau PWM, dan juga I2C atau SPI, dan fundamental RTOS berjalan sesuai target di platform STM32 dan ASP32. Praktik perbandingan menunjukkan manfaat dan trade-off dari pool resistor internal versus eksternal, lalu sampling berbasis DMA versus CPU polling, serta SPI dan I2C untuk kebutuhan kecepatan, kabel, dan kompleksitas. Integrasi interrupts dan UART membuktikan alur respons real-time yang stabil, termasuk pengiriman status, logging serial, dan penerimaan data tanpa kehilangan paket saat beban meningkat. Lalu validasi fungsi dasar mencakup pembacaan input digital, output PWM, dan pengujian sinyal analog untuk memastikan tiap blok periferal bekerja konsisten. Lalu hasil pengamatan juga menyoroti pentingnya konfigurasi clock timing dan parameter komunikasi agar performa antar modul tetap stabil. Praktik RTOS memperlihatkan bagaimana teks QI dan sinkronisasi membantu membagi beban kerja secara rapi pada sistem embedded. Pendekatan DMA terbukti sangat berguna untuk mengurangi beban CPU saat akuisisi data berkecepatan tinggi atau berulang. Langkah selanjutnya yaitu menyempurnakan akurasi pengukuran melalui kalibrasi sensor dan referensi tegangan, menambahkan profiling daya untuk memahami konsumsi pada mode aktif dan hemat daya, mengintegrasikan workflow GitHub AI untuk pembuatan tes otomatis, dokumentasi, serta menyiapkan kode demo langsung dan repository
beranotasi agar penilaian lebih mudah dilakukan. Contoh pengembangan berikutnya dapat mencakup skenario pembacaan sensor yang dikirim via UART, logging hasil pengujian ke repository, dan demonstrasi end-to-end dari input hingga ke output. Lalu sekian penjelasan untuk tugas keempat. Ringkasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.